Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita bertemu dalam rangkaian ceramah bagian demi bagian. Dan saat ini masuk kita ke bagian yang ke-14. Kita ambil tema menyimak derita kehidupan dan tingginya akhlak baginda Rasul. Saudara-saudari, pernahkah kita mendengar cerita derita? Pernahkah kita mendengar cerita kesedihan? Pernahkah kita mendengar bagaimana kepiluan hati di dalam kehidupan ini? Jika saudara-saudari masih mendengar samar-samar, tetapi kenyataannya sesungguhnya kehidupan baginda Rasulullah, junjungan alam, dan dijamin Allah masuk surga, yaitu Muhammad Rasulullah. Beliau adalah manusia yang selalu diamuk oleh derita kehidupan, kepiluan, kesedihan. Saudara-saudari tidak percaya? Yuk kita simak dari awal. Pernahkah saudara-saudari merasakan bagaimana sakitnya jadi yatim piatu? Barangkali belumlah kalau dibandingkan dengan kehidupan Rasulullah. Rasulullah belum pun lahir ke dunia sudah menjadi yatim. Umur 2 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ayahnya meninggal dunia. Artinya 2 bulan dalam kandungan baginda Rasul sudah jadi yatim. Kalau mau dirinci-rinci lagi saudara-saudari, belum pun batang tubuh ini nongol ke dunia, sudah diredam dengan kepiluan, kesedihan. Setelah itu, umur 6 tahun, masih anak-anak sekali, masih merindukan belas kasih seorang ibu, berlari-lari, merindukan kasih sayang seorang ibu. Umur 6 tahun baginda Nabi sudah menjadi yatim piatu, meninggal ibunya Siti Aminah. Saudara-saudari bayangkan, bocah Muhammad kecil 6 tahun umurnya sudah menjadi yatim piatu. Apa kita setel sedikit nyanyian Roma Irama tentang yatim piatu? Yatim piatu malang nasibmu, duhai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Artinya sedih yatim piatu.
Jadi saudara-saudari, umur 6 tahun baginda Nabi sudah menjadi yatim piatu. Siapa lagi yang mau memelihara? Biasanya kalau ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, tanggung jawab kakeklah. Maka baginda Nabi diasuhlah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi saudara-saudari, sampai di situkah derita Rasulullah? Umur 8 tahun meninggal pula sang kakek. Bayangkan saudara-saudari, umur 8 tahun tidak ada lagi gantungan kakek, ayah, ibu. Bayangkan bagaimana kalau kita merasakan kehidupan yang seperti itu. Karena tidak ada lagi kakek, siapa lagi? Biasanya kalau enggak kakek, ya wawa lah. Diasuhlah baginda Nabi oleh pakciknya Abu Talib. Abu Talib ini banyak pula anaknya. Saudara-saudari bayangkanlah. Biasanya kalau kita tinggal di rumah orang yang anaknya banyak, bisalah kita bayangkan saudara-saudari, apa yang dirasakan baginda Rasul ketika itu. Kalaupun pakcik menyayangi dengan sepenuh hati, sedangkan dia pun punya anak-anaknya banyak-banyak yang sebaya dengan Rasulullah. Pada saat itulah, saudara-saudari, baginda Rasul menunjukkan akhlak yang paling bagus. Hari-hari mengembala domba, mengembala kambing. Disitulah oleh orang-orang Arab dia dijuluki dengan Al-Amin, artinya orang-orang yang dipercaya. Dari kecil Rasulullah sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Biasanya kalau anak-anak kalau melihat makanan berebut, Rasulullah tidak tenang. Makanya dia digelar dengan Al-Amin. Sampai di situ kah derita Rasulullah? Tidak, saudara-saudari. Coba renungkan dalam-dalam. Tidak ada kasih sayang orang-orang yang seharusnya menyayangi. Itulah kehidupan Rasulullah. Kemudian saudara-saudari, menikahlah Rasulullah dengan Khadijah. Yang ketika itu Khadijah ini terkenal dengan saudagar yang kaya raya di tanah Mekah. Siapa yang tidak kenal dengan Khadijah? Umur Khadijah waktu itu 40 tahun. Rasulullah berumur 25 tahun. Selisih 15 tahun. Ini gambaran bagi kita saudara-saudari bahwa selisih umur bukanlah halangan untuk perkawinan dalam konsep Islam. Setelah itu Rasulullah ikut mendagangkan, membantu Siti Khadijah dalam perniagaannya. Tapi apalah lacur, saudara-saudari, ketika itu kaum kafir Quraisy semakin menunjukkan permusuhan kepada baginda Nabi. Alhasil Allah jualah yang punya kuasa. Allah juga lah membeli hikmah sehingga perniagaan Khadijah tumpur setumpur-tumpurnya. Ditambah dengan orang-orang yang kaum kafir itu memusuhi Nabi, memboikot perusahaan atau perdagangan Khadijah karena dia bersuamikan Muhammad. Lalu dibantu pula dengan perjuangan-perjuangan dalam mendirikan Islam, dalam menegakkan Islam, saudara-saudari. Pernahkah Rasulullah merasakan berjaya dalam hidupnya dari bidang materi? Enggak pernah.
Rasulullah dalam sejarahnya tidak pernah merasakan bahagia dalam bidang materi. Itu perlu kita ingat, saudara-saudari. Baca sejarah-sejarah Rasul, khususnya tentang baginda Rasulullah. Rasulullah, sekali lagi kita ulangi, Rasulullah tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini oleh karena materi. Tidak pernah. Bahkan yang awalnya beristrikan seorang saudagar yang kaya raya, akhirnya tumpur. Tapi Rasulullah tidak patah semangat. Dia tidak merasa sendirian hidup di atas dunia ini. Kenapa? Karena dia masih punya Allah. Dia merasa punya Allah. Allah lah segala-galanya. Allah lah tempat mengadu. Allah lah curahan kasih sayang. Allah lah yang memberikan kasih sayang kepadanya. Jadi saudara-saudari, pada suatu hari Siti Khadijah yang dalam keadaan miskin dilihatlah oleh Rasulullah termenung. Ya Khadijah, kata Rasulullah, mengapa engkau termenung? Apakah engkau menyesal ya Khadijah? Ketika dahulu engkau sebagai seorang yang kaya raya di tanah Mekah, tetapi begitu menikah denganku, ikut berjuang denganku demi Islam ini ya Khadijah, akhirnya kau jadi miskin, sangat miskin Khadijah. Apakah kau menyesal ya Khadijah? Apa jawaban Khadijah? Siti Khadijah, saudara-saudari, bukan begitu ya Rasulullah. Sedikit pun tidak terpikirkan akan penyesalan seperti itu. Bahkan saat ini ya Rasulullah, andainya pasukanmu berperang dalam mendirikan Islam ini melewati sebuah jembatan, dan tidak ada jembatan melewati sebuah sungai, dan tidak ada jembatan untuk menyeberangi pasukanmu ke sungai itu, aku rela ya Rasulullah, batang tubuhku ini sebagai jembatan bagi pasukanmu. Begitu kata Siti Khadijah. Bayangkan saudara-saudari, bukan panggung sayangnya Khadijah kepada Rasulullah. Kalau kita lah itu zaman sekarang ini menumpurkan kau, laki-laki apa kau, suami apa kau, menumpurkan aku. Tidak. Tapi sebaliknya, baginda Nabi sayang sekali sama Khadijah. Ada tautan antara keimanan, perjuangan, dan sejarah. Makanya pada istrinya Aisyah, dia sering terus terang kepada Aisyah, ya Aisyah, aku seakan mendengar terangpa Siti Khadijah ya Aisyah. Kenapa engkau berkata begitu ya Rasulullah? Ya namanya manusia, ya manusia biasa, ya cemburulah si Aisyah. Apakah aku kurang ya Rasulullah? Kata Aisyah. Tahukah engkau Aisyah, Khadijah lah perempuan yang memperjuangkan Islam ini, yang sepenuh hati, yang tidak bisa dilupakan. Dialah yang pertama sekali mengakui kebenaran kerasulan aku ya Aisyah. Kalau dibandingkan tentu tidak akan sebanding denganmu ya Aisyah. Lalu saudara-saudari, bagaimanakah kehidupan Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah? Bagaimanakah kehidupan Rasulullah berumah tangga dengan Aisyah? Balik sedikit ke belakang. Kalau dengan Khadijah, ya cukup luar biasa. Menurut sejarah, saudara-saudari, saking miskinnya Khadijah, tambalan bajunya saudara-saudari, 8 tambalan, 8 ditambah 8 koyaknya, ditambal. Tidak ada lagi kain untuk menambal, ditambahlah dengan
pelepah kurma. Luar biasa saudara-saudari. Itulah perjuangan Khadijah sehingga menghembuskan nafasnya terakhir dan dia berpesan dia berpesan agar jubah Rasulullah sebagai kain kafannya. Nah, oke, kita tinggalkan sejarah itu sebentar, balik kita kehidupan Rasulullah dengan Aisyah. Bagaimana kehidupan Rasulullah dengan Aisyah? Miskin, saudara-saudari. Tak makan sering tak makan. Kalau saudara-saudari tidak percaya, tanyakan para pakar-pakar agama, tanyakan para ustadz, tanyakan para ahli sejarah, tanyakan para ahli riwayat. Rasulullah sering nggak makan. Bukan susah, yang tanggung-tanggung, nggak makan. Makanya kalau tidak ada makan di rumah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa sarapan kita ini? Nggak ada ya Rasulullah, puasa kita. Makanya Rasulullah itu sering puasa sunat umumnya karena tidak ada makanan di rumah. Saudara-saudari bayangkan itu. Bukan kesusahan yang tanggung-tanggung, nggak makan. Itu bersebelahan agak jauh dari rumah Rasulullah itu Abu Hurairah. Abu Hurairah ini juga orang yang miskin. Abu Hurairah ini periwayat hadis. Jadi udah tahu antara Nabi dengan Abu Hurairah itu. Ya Rasulullah, dari jauh Abu Hurairah berseru kepada baginda Nabi. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kata Rasulullah. Artinya sudah sama-sama tahu, nggak ada yang mau dimakan. Nah, saudara-saudari, mengacu kepada derita kehidupan Rasulullah ini, acuan kepada kita saat ini, siapapun kita saudara-saudari, bukanlah harta, jabatan, dan kebesaran lainnya sebagai acuan menunjukkan kita orang hebat di mata Allah. Ini jelas. Rasulullah dijamin Allah masuk surga. Kehidupan dunianya susah. Makanya saudara-saudari yang hidup dalam keadaan susah sekarang ini, jangan berkecil hati, saudara-saudari. Kita adalah pewaris kehidupan Rasulullah. Orang-orang miskin, bangkitlah kalian semua. Jangan kalian kecilkan nyali kalian. Kalian adalah pewaris kehidupan Rasulullah, kehidupan pribadi Rasulullah. Bangkitkan semangat kalian. Allahu Akbar. Saudara-saudari, saya ceramah seperti ini untuk membangkitkan kesadaran kita semua bahwa saat ini orang miskin tergilas, saudara-saudari. Orang miskin dianggap layas. Rasulullah itu miskin, tapi di dalam kemiskinan Rasulullah terpancar akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Jadi saudara-saudari, dalam bagian ini kita ingin support, ingin mensugesti saudara-saudari yang hidup dalam penderitaan, mari bangkit. Jangan kecilkan nyali kita. Rasulullah hidup dalam kemiskinan. Banyak para wali-wali Allah hidup dalam kemiskinan. Jangan kita berkecil hati. Hidup hanya sementara. Dunia ini bukanlah jaminan akhirat. Belum tentu saudara-saudari hidup yang mewah di atas dunia, punya jabatan, di akhirat sama seperti ini. Belum tentu saudara-saudari. Sebaliknya, mungkin Anda, saya, dan lain sebagainya, hidup dunia ini penuh dengan kehinaan, dihina orang, dilayasi orang, dianggap orang kecil. Tapi belum tentu saudara-saudari kita nanti di akhirat seperti ini. Kalau kita ikhlas, kita redha, Allah sayang kepada kita, surga untuk kita. Bahkan terbalik, orang-orang yang dianggap mulia di permukaan bumi saat ini mungkin nanti terbalik jadi hina. Dan orang-orang yang layas orang yang dihina orang itu akan bangkit dan derajatnya tinggi di sisi Allah dalam kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan abadi saudara-saudari. Maka mari
Jangan kecilkan nyali kita saudara-saudari yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam kehinaan, dilayasi orang. Bangkitkan semangat kita, berdoa kita kepada Allah. Yakinkan dalam jiwa, alhamdulillah ya Allah, Kau jadikan hambamu yang lemah ini mengikuti bagaimana kehidupan kekasihmu Muhammad. Bagaimana derita yang dirasakan kehidupan Muhammad. Itu yang kau timpakan kepada kami. Syukur kita saudara-saudari. Jangan kecil hati. Maka barangkali ini yang perlu kita ketahui tentang derita kehidupan Rasulullah dan akhlak yang mulia Rasulullah. Artinya mari kita renungkan bahwa sesungguhnya kehidupan di atas dunia ini bukanlah jaminan untuk kehidupan yang akan datang. Belum tentu saudara-saudari kita besar di dunia, nanti di akhirat mungkin kita sekecil-kecilnya saudara-saudari. Apabila saudara-saudari tidak mengikuti perintah Allah. Tapi kalau saudara-saudari mengikuti perintah Allah, yakinlah besar saudara-saudari di dunia, besar di akhirat. Tapi kalau tidak mengikuti perintah Allah, layas pada orang-orang miskin, yakinlah saudara akan dihinakan Allah di akhirat nanti. Barangkali cukup demikian, dan mari kita renungkan. Tapi apapun ceritanya saudara-saudari, kita tetap bermohon, mohonlah di-subscribe. Semoga ini akan berkembang terus dan bermanfaat bagi kita. Hanya itu harapan kita, dan kita teruskan terus sampai ini pada wujudnya nanti. Bagian ke bagian tetap kita lanjutkan. Barangkali demikianlah saudara-saudari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.